berapa hari kemudian itu saya ngelihat bang, saya ngelihat dia berdiri gitu ya, berdiri sambil ngerokok. Cuman dia cuman megang rokok begini doang bang, beginilah. Cuman kepalanya itu nggak ada bang gitu, tapi badan dia gitu. Berdiri tapi dia. Iya berdiri. Tiba-tiba ada orang gede tinggi bang. Muncul, ada orang gede tinggi muncul dari atas gitu ya. Tiba-tiba itu si kepala itu yang rambut itu diangkat sama dia, dimakan bang. Dimakan sama dia. Prak. Wah, saya di situ ngelihat bang, perasaan saya itu lari gitu, perasaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau kerja di sebuah hotel di daerah Jakarta Utara. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Wendy. Selamat malam Bang Wendy. Malam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Itu Abang kerja di hotel itu tahun berapa sih Bang? 2013 sampai 2020. Berarti berapa tahun tuh? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun Iya. Ya. Oke. Nah itu kan di Jakarta Utara Bang ya? Iya, Jakarta Utara. Tepatnya di daerah mana sih Bang? Daerahnya sih di dekat Ancol ya. Oke, dekat Ancol. Nah ini hotel ini gede Bang? Berapa lantai sih Bang hotel itu Bang? Gede, ini kurang lebih 13 lantai. Gede. Iya. Berarti dari lantai awal sampai 13 itu hotel semua berarti? Nggak ada campuran kayak tempat-tempat lain kan? Paling di rooftop itu ada mezanin. Gitu aja. Nah di situ terornya pernah sampai ada korban jiwa katanya Bang ya? Iya benar. Oke, berarti horor juga sih. Iya. Gitu. Dan korban jiwanya teman abang? Iya, teknisi juga. Orang teknisi ya? Iya, teknisi juga. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Wendy, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan bagi kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Wendy, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal masuk, saya tahun 2013 ya Bang ya. 2013-2014 itu. Saya kerja sebagai engineering teknisi ya, yang memperbaiki segala kerusakan di kamar lah gitu. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah ke-4 bulan ini ada yang ganjil gitu Bang gitu. Ada yang ganjil ini karena teman saya ini suka ngeracau gitu Bang. Ngeracau tuh suka ngomong sendiri, suka ya kayak pikirannya tuh aneh lah gitu, kayak ngeracau sendiri gitu. Sampai dia ngomong, saya mau dibunuh gitu. Ini orang apa sih gitu, kenapa gitu kan. Cuman kan karena kita nih, ya biasalah namanya anak STM kan, rata-rata kan kalau jadi teknisi gitu anak STM Bang gitu. Paling nih mabuk nih anaknya, atau kena obat-obatan terlarang gitu. Belum lama setelah itu, kurang lebih tuh jalan 2 minggu, nah dia memperbaiki panel Bang. Panel itu berupa panel boiler. Boiler itu air panas untuk suplai air ke kamar gitu ya. Nah tiba-tiba pas di saat dia memperbaiki panel itu, panelnya meledak Bang. Meledak, kena mukanya dia nih yang sebelah kanan nih. Meledak kena mukanya dia? Iya, meledak Bang. Jadi hancur nih, mukanya hancur gitu. Langsung mati di situ Bang. Di situ. Meninggal di tempat? Iya, meninggal di tempat. Itu kejadiannya itu malam Bang. Oke, malam. Jam 2 sampai jam 2:30 lah itu. Dia memperbaiki itu. Karena pas kejadian ada yang lihat? Belum ada. Belum ada. Itu tahunya itu pas orang-orang laundry itu datang. Nah, setelah itu ya kayak biasa Bang, ya udah dikuburin gitu ya. Kita nyelawat gitu ya sebagai teman kan.
kita gimana ya, merasa aneh gitu, tiba-tiba meninggal gitu. Jadi kalau seumuran saya ini gimana ya bang, kalau kok ada yang meninggal gitu temen gitu, kok bisa meninggal gitu gitu. Mungkin namanya udah ajal ya bang. Nah setelah itu udah tuh ditampakinnya itu, dia tuh kan suka ngerokok ya bang orangnya dia. Oh si almarhum ini? Iya almarhum ini sebut saja lah si Budi lah gitu ya. Dia nih suka ngerokok lah bang, suka ngerokok gitu. Jadi kita punya sistem pendingin chiller ya bang ya. Di situ ada cooling tower. Nah dia tuh suka ngerokok di situ bang. Emang selama hidupnya dia tuh suka nongkrongnya di situ. Jadi kalau istirahat di situ, nanti kalau habis kerja berat dia istirahat di situ gitu ya. Dia ngerokok di situ ceritanya. Nah di saat setelah dia meninggal itu berapa hari kemudian itu saya ngelihat bang. Saya ngelihat dia berdiri gitu ya. Berdiri sambil ngerokok. Cuman dia cuman megang rokok begini doang bang. Beginilah. Cuman kepalanya itu nggak ada bang gitu. Tapi badan dia gitu. Berdiri tapi dia? Iya berdiri. Nggak ada palanya? Iya nggak ada palanya. Jadi di saat saya ngecek, kan kita ngecek itu per 2 jam, per 4 jam, sampai per 6 jam gitu ya. Ngecek seluruh mesin untuk pendingin itu kan. Jadi saya liatin ini kok kayak siapa nih ya, kayak teman saya gitu ya. Tapi kok kayak begini badannya gitu ya, nggak ada kepalanya gitu. Saya juga ini bang, agak takut gitu ya. Akhirnya udah saya turun gitu, karena beda gedung bang, beda gedung antara hotel sama ruang mesin gitu ya. Akhirnya bukan saya aja yang lihat gitu bang. Jadi bukan saya aja gitu, anak-anak sering lihat di situ. Berarti orang lain juga pada ngeliat gitu. Cuman posisi kepalanya tuh nggak ada gitu. Karena mungkin udah hancur gitu ya. Ada satu kejadian di malam apa gitu bang. Saya masuk malam posisi. Saya jam 2 itu ngecek chiller bang, pendingin ya. Kurang lebih 2:30 lah. Jam 2:30. Karena kan kalau malam itu kan agak-agak santai gitu ya. Di saat saya ngecek chiller itu ada kepala jatuh bang. Duh. Saya berpikir itu kelapa. Karena di tempat kita itu banyak pohon kelapa gitu ya. Tapi kan saya pikir itu di dalam ruangan bang. Tapi ada pohon kelapa gitu. Tiba-tiba kepala jatuh gitu. Hanya rambutnya aja sih, kita nggak ngeliat mukanya gitu ya. Di situ udah deg-degan bang kita. Bener-bener deg-degan gitu. Dak dikduk gitu. Tapi namanya tugas kan, kita kan harus mau nggak mau bang gitu. Udah. Nah tiba-tiba kepala itu ngegelinding bang. Kayak bola aja gitu ngegelinding gitu. Ngegelinding ke arah pemanas. Kita punya pemanas. Nah di saat pemanas itu gitu ya, yang biasa dia benerin, yang biasa dia perbaikin lah itu. Tiba-tiba ada orang gede tinggi bang. Muncul. Ada orang gede tinggi muncul dari atas gitu ya. Jadi kita punya tangga itu, tangga kalau mama apa emangnya disebutnya tuh tangga monyet gitu. Tangga monyet disebutnya. Dia muncul dari situ. Tiba-tiba itu si kepala itu, yang rambut itu diangkat sama dia, dimakan bang. Dimakan sama dia. Krok. Wah. Saya di situ ngelihat bang, perasaan saya itu lari gitu, perasaan gitu. Cuman dada nih kayaknya nyesek banget gitu. Mau lari susah, mau apa susah gitu, perasaan gitu. Tuh dia makan itu bang, krok itu darah tuh muncrat gitu. Bahkan ke muka saya ke sini gitu, muncrat gitu. Si darahnya itu. Udah. Nah, pas udah jam 2:30, kurang lebih jam 2:30 sampai jam 3-an itu, teman saya yang satu sip itu datang gitu. Saya dicariin nih kemana nih anak. Taunya saya di ruang mesin lagi ngecek chiller. Saya tuh lagi berdiri bang posisi. Lagi ngeliatin aja. Lagi berdiri. Dipegang lah sama dia. Gitu, dipegang. Nah, alhamdulillah di situ bang, dipegang sama dia. Akhirnya saya dibawa tuh. Saya masih linglung bang, masih setengah sadar gitu ya. Iya, kayak nggak nyangkanya gitu ada orang makan kepala gitu bang. Kayak kanibal aja gitu. Dibawa ke office, terus dikasih air minum, ditanya, tadi lu kenapa? Katanya gitu. Nggak tahu nih, kayaknya berasa kayak ada orang makan orang gitu. Yang bener itu si mesin itu lagi jebol padahal bang, ternyata. Jadi pas kebesokannya itu
anak-anak itu ngecek gitu. Jadi pas pulang pagi itu kan saya pulang jam 7 ya bang. Saya nggak pulang dulu gitu. Nunggu si bos datang. Jadi saya punya chief engineer gitu. Nunggu chief engineer datang. Ternyata di muka saya itu bukan darah bang. Jadi lagi pada saat saya sadar tuh tolong gitu. Saya sempat tolong gitu. Pas udah dibawa ke office ya, tolong gitu. Ini darah nih, tolong udah darah di sini semua nih. Ternyata itu bukan darah bang, ternyata oli yang keluar gitu. Oke, ternyata oli Ternyata oli. Tapi di penglihatan abang kan itu darah ya? Iya. Jadi penglihatan saya itu darah gitu. Tapi itu oli gitu. Akhirnya udah banyak yang lihat kejadian begitu. Ya tahu sendiri hotel kan bang, di skip lah. Jadi kita nggak bisa sebutin ini kejadiannya tanggal berapa ini. Jadi di skip lah bang. Biar tamu-tamu kita itu nggak horor lah gitu. Nah, tapi setelah kejadian itu tuh ya masih nampakin aja bang sering gitu. Karena memang sehari-harinya dia itu di atas pendingin sama di ruang laundry. Jadi di situ gitu. Bahkan ada anak housekeeping tuh kesurupan massal karena ngelihat dia itu. Jadi awalnya ditegur gitu. Ini orang rokok. Jadi housekeeping ini ada yang nggak tahu gitu bang. Kalau teman saya ini meninggal gitu, nggak tahu gitu. Main tepak kayak tegur, jangan ngerokok di sini. Ini kan laundry. Ini ruangan bebas asap rokok gitu. Nanti bed bajunya tuh nanti pada bau rokok gitu bang gitu. Akhirnya tepak, ya udah pada kesurupan di situ bang. Gara-gara nepak itu si arwah itu gitu. Cuman makanya saya kadang-kadang suka mikirin gitu kalau saya ngalamin kok sampai sebegitunya gitu bang gitu. Meninggalnya tuh tragis gitu. Ya karena si panel ini kan panel listrik ya bang. Udah lonjakan kalau dia salah aja meledaknya kayak apa gitu. Itu sampai pintu panel itu gosong bang. Hancur bang, kesini nih serpihannya dia tuh kesini semua gitu. Jadi ini muka sebelah kanan nih udah nggak berbentuk gitu. Jadi pas di saat bawa aja ini jadi seleher gini nih dia nggak berbentuk, udah hancur bang. Makanya serpihannya tuh nggak tau lah kemana gitu. Kita aja yang sebagai temennya ya, mohon maaf banget gitu bang. Kita nggak berani ngambilin bang, nggak berani. Itu pun ada perkaraannya polisi aja yang nggak bisa masuk gitu bang. Cuman pas dibawa keluar baru. Karena di area hotel itu kan kita punya manajemen sendiri, bang. Itu. Nah, berarti pas evakuasi polisi nggak masuk gitu? Nggak masuk. Oke. Saya tuh sama anak-anak itu pas ngangkat gitu tuh 4 hari kita nggak makan, bang. Maksudnya nggak makan yang kayak daging gitu, kayak wah kita nggak makan itu. Kayak perasaan bayang-bayang dia aja gitu. Jadi kita makan tuh pakai sayur aja, tempe. Kadang-kadang kita ke kitchen sendiri gitu, minta masakin mie gitu. Nah setelah beberapa bulan ya bang, ini kan anak-anak nih paranoid bang, jadi paranoid nih ya. Jadi kalau kerja malam tuh ngeri lah pokoknya. Kerja malam tuh gimana ya, ngeri lah kita gitu. Ngerinya karena apa? Karena udah pasti digangguin sama teman kita ini gitu. Pernah ada begini bang, jadi ada teman saya dari kampung nih bang. Jadi dia kerja di tempat kita kerja gitu ya. Emang dia orang kampung gitu. Jadi kalau pulang itu setiap bulan itu kan harusnya kan libur 2 hari atau 3 hari dapat 1 nih bang, dapat 1 cuti gitu. Ini dia sampai 5 hari bang. Dia tuh nggak tahu kejadian itu bang. Dia tuh nggak tahu gitu. Pas sudah masuk lagi ke hotel gitu ya. Ini ternyata dia seakan-akan satu shift sama dia nih bang, sama teman saya ini sama teman saya yang udah meninggal. Perasaan dia satu shift gitu. Iya. Perasaan dia gitu. Jadi kerja kayak biasa gitu bang, kerja kayak biasa gitu. Nah ini yang lebih sadisnya lagi nih, di saat dia menuju ke cooling tower. Cooling tower itu biasa dia tempat nongkrong gitu bang. Jadi kita tuh namanya anak-anak STM tuh kalau mau ngerokok tuh ngumpet sebatang dulu lah, sebutannya SBT gitu, SBT dulu lah gitu. Udah tuh, dia tuh nggak ngeh bang, dia tuh nggak ngeh. Jadi
teman saya ini di Cooling Tower nih cerita ngalur ngidul cerita gitu ya bang, masalah perempuan, masalah kerjaan gitu ya. Ini sama teman saya yang udah meninggal gitu bang. Harusnya kan dia tahu ya bang ya, harusnya ya, karena dia dulu handphonenya itu masih handphone jadul bang. Jadi nggak ada, dulu kan kita mainnya masih BlackBerry Messenger bang, masih BlackBerry ya, masih BlackBerry Messenger tuh nggak ada, belum ada WhatsApp gitu ya, masih main seperti itu gitu. Dia ini nggak ngeh gitu, dia tuh nggak ngeh. Akhirnya pas kebesokannya itu ditulis laporan tuh ada nama dia gitu, ada nama teman saya yang meninggal. Akhirnya kan supervisor saya itu kan biasanya dia ngecek nih bang, ngecek ya kan, si supervisor ini ngecek, kok ada namanya dia ini ditanya, pas ditanya ini bener nih namanya dia nih, si Budi ini bener-bener ada ini gitu. Iya, orang kerja sama dia kok gitu. Yang benar kata dia. Iya kata dia. Terus anaknya kemana? Itu lagi ke kantin, lagi makan katanya gitu. Akhirnya kita nih sama anak-anak nih nyari nih ke kantin. Ke kantin kita nyari. Mana ya kan? Takutnya gini bang. Takutnya dia ini nggak tahu permasalahannya apa. Takutnya dia nih ngomong-ngomong ke luar gitu bang. Jadi yang kita takutin itu sebenarnya nih hotel nih jadi sepi karena ada cerita horor gitu ya, gitu ceritanya. Akhirnya kita telusurin nggak ada, sampai kita cari ke ruang mesin lagi nggak ada gitu. Nah teman saya ini cerita nih benar, sama dia benar gitu. Sampai kita juga jadi bingung gitu. Nah singkat cerita, akhirnya dia kebesokannya ini minta libur bang. Minta libur, minta inilah, nggak mau masuk. Ternyata pas saya tanya sama anak-anak itu sebenarnya gimana, jadi ngelihat dia itu mukanya itu pucet bang, pucet gitu ya, terus nggak ngerokok. Biasanya nih anak nih paling getol ngerokok gitu ya. Ternyata nggak ngerokok gitu, mukanya pucet aja gitu. Ini si teman saya cerita ya pas satu shift gitu. Di Cooling Tower itu tetap dia memang ngomongnya ngeracau gitu bang. Ada yang begini, ada yang begini. Cuman yang satu pesan dia itu, awas jangan ke panel laundry. Itu udah makan korban kata dia gitu. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Katanya nih, kata teman saya yang udah meninggal ini gitu bang. Jadi ya kita nambah geger lagi nih bang, nambah geger lagi. Akhirnya chief engineer saya ini nyuruh kita nih suruh sholat bang, kayak sholat mendoakan lah gitu bang. Jadi di office itu kita adain buat kayak yasinan gitu bang, biar arwahnya tenang gitu. Jadi pas sudah di ngajin gitu, namanya di hotel kita ini kan hotel yang ya maaf ya, ownernya ini, penganutnya ini ya berbeda sama kita gitu bang. Jadi kalau ada hal yang begitu, dia panggil orang pinter, dipindahin lah. Ceritanya nih dipindahin nih, kalau menurut dia ya bang. Kalau menurut Islam kan kita mendoakan ya biar arwahnya tenang. Kalau ini dipindahin sama dia. Jadi dipindahin tuh ke tempat tenis gitu ya, di ujung gitu tempat tenis. Nah di saat dipindahin gitu bang, ada departemen lain ya, departemen yang buat nyapu gitu ya, ada gitu, nyapu daun gitu, daun-daun kering. Itu dia kalau maghrib sampai malam itu dia ngelihat ada api gitu ya bang, ada api tuh terbang-terbangan kayak beradu gitu bang. Beradu gitu, kayak beradu. Sempet hampir, kita kan punya kolam renang juga ya bang. Di situ kolam itu hampir makan korban bang, hampir makan korban. Jadi anak kecil itu, si lifeguard kita ini ngeliatin anak kecil itu. Tiba-tiba tuh anak kecil itu hilang bang. Tiba-tiba ya gitu ya. Tiba-tiba anak kecil itu hilang.
Taunya nih anak kecil nih udah ngap-ngapan bang. Kalau kita sebut mah kayak tenggelam lah. Kayak tenggelam gitu. Akhirnya kayak gimana ya, kayak mata batinnya si lifeguard ini kayak kebuka lah bang. Akhirnya dia nih si lifeguard ini nih pas ketemu anak kecilnya itu kan ditanya nih anak kecilnya ya bang. Anak kecilnya kurang lebih umurnya berapa ya, 6 tahunan lah bang, belum sekolah itu. Kurang lebih 5-6 tahun. Ditanya, "Adek, kenapa bisa hilang?" Bilang gitu kan. Namanya anak kecil ini kan, dia ini nggak pernah bohong bang orangnya gitu ya. Pas di saat ditanya, "Tadi saya diajak sama om." "Om siapa?" "Om yang pakai baju biru." Kan kita teknisi itu pakai bajunya biru bang. "Om pakai baju biru itu. Tapi aku lari," kata dia gitu. "Kenapa?" "Karena mukanya tuh hancur bang." Itu bang. Si anak itu ngeliat. Iya ngelihat bener. Jadi si anak itu sempat ditarik tangannya gitu. Kita punya kolam renang itu, kolam renang anak sama kolam renang dewasa. Dia ditarik ke kolam renang dewasa. Jadi geger terus tuh bang, geger lagi. Jadi masalah ini nggak kelar-kelar gitu. Karena cuma dipindahin ke sana gitu kan. Akhirnya kita nih inisiatif, kita panggil lah orang yang benar-benar bisa gitu ya bang. Kalau kita sebut mah orang pinter lah gitu. Kita panggil, dateng gitu. Dia kayak duduk sila gitu ya bang, di tengah-tengah golf itu. Nah dia kayak meditasi lah atau ngobrol sama si arwah-arwah itu ya. Terus dia cerita, pas sudah kelar cerita itu, ini si teman saya yang meninggal nih, ini katanya ya bang ya, kata si orang pintar itu ya, dia ini masih nggak nerima bang. Masih nggak nerima kenapa? Masih nggak nerima, dia tuh meninggalnya tuh mukanya nih hancur gitu. Dia minta serpihan mukanya ini minta dibalikin gitu bang, diutuhin. Kita kan yang sebagai teknisi nih, sebagai teman-temannya ya bingung bang. Karena serpihan anjurannya itu kan bareng sama pintu panel gitu, sama panel itu. Nyarinya gimana gitu, karena hancur bang gitu. Kalau misalnya tangan putus gitu ya, kita masih bisa nyari gitu. Ini si mukanya nih gimana nyarinya gitu kan, udah hancur gitu bang. Jadi masih seperti itu bang. Bahkan di saat saya udah keluar pun ya dari kerjaan gitu, teman-teman saya tuh ya begitu. Jadi kayak sekarang tuh udah kayak dia orang aja gitu bang. Jadi kalau dia nampakin di atas cooling tower, itu mah dia udah gitu. Jadi udah, kalau sekarang kayak udah friendly gitu. Udah nggak takut lagi. Udah nggak takut gitu. Udah biasa ya. Udah biasa lah gitu. Kalau saya bilang ya, di perhotelan itu nggak dibilang wah ini hotel ini enak, hotel ini seperti ini, nggak begitu bang. Jadi di setiap perhotelan itu, yang saya selama pengalaman kerja ya, itu masih ada klinik bang, ada klinik lah, tergantung budaya yang mereka anut gitu. Budaya sih yang punyanya. Iya, cuman sih saya nih berpikir sama anak-anak nih, iya dia kena tumbal gitu kan, apa iya cuman mati secara takdir gitu atau ajal ya bang. Jadi selama itu sih saya nggak terlalu fokus ke situ sih bang. Jadi saya fokus kerja di situ gitu. Setelah kejadian itu ya bang, ini balik lagi nih, ini udah nampakin terus ya bang ya. Jadi jiwanya dia nih, jiwa yang si teman saya yang meninggal ini ya, kayak dipegang gitu bang, kayak dipegang sama orang yang tinggi besar itu gitu. Karena saya pernah ngeliat gitu ya. Jadi kita punya koridor bang, koridor hotel gitu ya. Dia tuh dipegangin bang, dipegangin gitu. Jadi ada salah satu tamu, dia bilang nih ada orang berantem di koridor. Iya. Jadi si tamu ini bilang ada orang berantem. Saya risih nih, malam-malam berantem. Udah gitu berantemnya kayak pukul-pukulan gitu bang.
Biasanya kan kita handle komplain ya bang ya. Ini tolonglah ada security ada apa. Itu pokoknya kalau malam jam 2, jam 3 begitu bang. Karena dia meninggalnya itu di jam-jam segitu. Jadi di koridor tuh ada yang berantem. Akhirnya kita ke situ nggak ada apa-apa. Kita ke situ sama security malam keberapa lagi nggak ada apa-apa. Jadi itu yang nimbulin sebenarnya si tamu-tamu ini nih lari bang. Lari gitu. Jadi bikin merasa nggak nyaman. Iya. Ya? Jadi sebenarnya kalau kepercayaan yang lain tuh, kalau ada keberadaan arwah-arwah ini, ya dia malah senang sebenarnya. Tapi kalau kita nih ada arwah-arwah gini, ya kan kita nggak bisa ini bang, nggak bisa gimana ya? Nggak bisa tinggal diem lah, harus diusir, harus kita mengutamakan itu kan kenyamanan tamu gitu. Baik dari segi kamar, dari segi teknis, dari segi yang lain-lain lah, itu kan paling utama kan tamu gitu. Makanya udah kejadian-kejadian ganjil itu ya karena pas di saat itu aja bang, di saat teman saya itu meninggal itu gitu. Jadi yang abis dipindahin gitu ya, yang dipindahin semuanya nih pindahin ke apa sih namanya, tenis, lapangan tenis. Ini si setan-setan ini nih jadi eksis gitu bang. Jadi nggak malam aja dia nampakin, maghrib pun ada gitu. Kita kalau kerja nih ya nanggung nih bang, nanggung nih. Paling udah jam 5 ya, nanggung nih belum beres bentar lagi. Ini saya sama teman saya nih, udah yuk pergi aja pergi kata dia gitu. Kenapa sih? Lihat ada pocong nih. Kok ada pocong di mana? Saya nggak ngelihat, tapi teman saya ngelihat. Saya pikir bercanda nih, orang ngapain sih? Tar dulu nih lagi nanggung, ini kita lagi benerin kabel gitu. Udah yuk, kita pergi aja dia bilang gitu. Jadi eksis gitu bang, eksis. Yang saya takutin itu ya ketamu lagi, karena kalau perhotelan itu, kalau tamunya nih sedikit bang, kita nggak dapat uang servis gitu. Jadi di perhotelan itu salary itu ada 3 bang. Jadi ada salary basic, ada salary service, ada salary ya jabatan lah, ada gitu. Ya kan kalau semakin sedikit akupensinya, ya semakin sedikit juga kita pendapatannya gitu bang. Cuman ini ulah yang tamunya cekot baru, jadi gini bang. Ada orang gitu ya, baru check in. Setelah ngelihat hantu gitu, dia bilang ngelihat hantu gitu. Dia langsung minta cekot bang. Udah saya mau cekot aja sekarang kan. Lah, ini dia kan udah bayar ya bang. Jadi kalau kayak kita mah bayar dengan berapa ratus atau berapa juta gitu, sayang ya bang. Mendingan kita tidurin dulu kan, karena hotel kan gitu. Cuman karena mungkin udah saya mau pindah ke ini aja, ke tempat lain. Nah, jadi kan makin lama itu hotel sepi bang, karena teror itu. Jadi yang nggak bisa kita tolerir itu yang punya ini nggak mau ngilangin itu bang. Maksud saya tuh ya hilangin aja gitu. Ya bahkan jadi ada desas-desus gini bang. Jadi kalau teman saya meninggal ini kan, kita nih nganggapnya wah ini tumbal gitu. Namanya kita orang-orang awam, kita nggak ngerti gitu. Kalau menurut kita gitu. Tapi kalau menurut yang lain, ini kepercayaan yang lain gitu ya, adat istiadat yang lain. Lah ini penjaganya gitu. Jadi dia masih kepercaya dengan roh gitu. Oke, kadang-kadang saya kok nggak habis pikir gitu. Ini orang kalau udah nampakin begini harusnya mikirin bisnis ya bang. Kita aja kalau kita sebagai yang punya hotel kan, gak mau lah usir aja tuh. Bener. Setan kan. Mana kek? Pada ngegangguin tamu kan. Tamu mau enak, mau check-in, mau liburan, tiba-tiba pergi ya kan. Itu kan udah ngurangin revenue gitu bang, ngurangin pendapatan gitu ya. Makanya semenjak itu tuh ya udah banyak sekali kejadian-kejadian aneh tuh di hotel tempat saya kerja gitu. Berarti emang horornya ini ketika ada korban jiwa ya bang. Iya. Gara-gara tragedi yang meledak tadi itu. Iya.
Nah, semenjak itu baru tuh seterusnya tuh horor ya. Iya, horor. Tapi sebelum awal-awal kejadian temen abang yang kecelakaan kerja ini, horor nggak bang? Horor sih nggak terlalu kayak pas teman saya meninggal itu ya. Hmm. Horornya tuh ya paling diketawain lah gitu. Masih normal Ketawain lah. masih normal gitu. Cuman ada sekelibatan gitu kan. Terus ada teman saya yang bengong ngeliatin apa namanya? Ya maaf ya bang, tamu bule. Tamu bule itu dia bercinta lah ibarat. Kayak di film-film blue film itu dia di koridor bang, di koridor. Terus ada juga, tapi itu sebenarnya bukan orang ya gitu. Oh, bukan orang. Bukan, pas ditelusurin itu ya nggak ada di CCTV itu nggak ada. Tapi cek CCTV. iya. Tapi cuman teman saya aja nih yang ngeliat nih, ada itu di situ. Mana tadi di sini dia gitu. Terus ada juga ada nomor kamar itu yang nggak bisa saya sebutin ya bang. Nomor kamar di situ tuh nomor kamar nggak ada. Tapi dia komplain AC-nya panas. Berarti itu emang aslinya kamar kosong mungkin? Nggak ada. Jadi kalau kepercayaan mereka itu ya maaf ya bang, angka 4 itu nggak ada. Gitu. Nomor 4. Iya. Oh, aslinya nomor 4 di skip mungkin apa? Iya gitu. Tapi di telepon bilangnya nomor 4. Iya. Ada gangguan. Nah, karena si front office ini, front desk ini orang baru, ya udahlah info ke kita gitu. Saya juga bingung. Yang anehnya itu teman saya main ke sono aja gitu kan. Yang namanya panggilan kan. Panggilan buat benerin AC ke sono hanya dia. Pas di sono dia nyari nomor kamar yang nggak ada. Nih, kamar di mana ya? Nggak ada. Udah ya. Sebegitu-gitu aja sih bang. Terus ada juga di kamar ada nih bang. Maksudnya ini kamarnya ada, nomornya ada gitu, kamarnya ada. Tapi kosong nih. Kalau disebut kita tuh VC, vacant lah. Vacant itu tersedia gitu ya bang. Kamar ini ready untuk dijual, ditempatin tamu. Tapi itu komplain hair dryernya katanya. Hair dryer itu istri saya jadi nggak bisa ngeringin rambut. Tapi pas anak-anak ke situ nggak ada bang, kosong itu kamar. Kosong itu kamar bang. Jadi emang di situ tuh bener-bener ya yang namanya hotel yang paling saya kan kerja 13 sampai 14 tahun bang lah, kurang lebih ya sebagai teknisi di hotel itu ya. Iya. Di perhotelan. Ini hotel ini aja nih yang merasa saya tuh kurang nyaman bang, kurang nyaman gitu ya karena gangguan itu. Kalau buat salary sih bagus, kalau buat pengembangan karir bagus, cuman karena itu aja itu. Teman saya ini sebelum kejadian teman saya meninggal ini ya, jadi ini anak nih so berani bang. Setan begitu mah tenang aja. Jadi dia orang Serang bang. Kita nih orang Serang katanya. Ngalahin setan begitu mah kecil aja dia gitu. Udah tuh, udah ngomong-ngomong udah belagu lah. Sesumbar gitu dia. Sesumbar. Akhirnya kita punya kolam renang bang. Kan ada pompanya. Pompanya itu di samping kolam renang. Tapi di ujung gitu, posisi di ujung. Itu kalau malam gelap gulita bang gitu. Karena ada program saving energi gitu. Setelah ke situ dia udah lagi benerin gitu ya, lagi benerin. Dia awalnya emang bau ini nih bau melati ya tadi gitu, bau melati. Lu bisa aja. Udah ya, gua ambil rokok dulu sama air. Enak nih kita di sini ngerokok sambil minum kopi gitu. Terus dia bilang, emang lu tumin-tumin minum kopi? Enggak, gua mau kopi susu gitu. Kalau saya emang dari dulu nggak minum kopi hitam. Saya minumnya kopi susu gitu. Karena kalau saya minum kopi hitam tuh lambung langsung sakit gitu. Nggak kuat. Nggak kuat. Akhirnya saya ke kantin dulu, ke kitchen. Habis ke kitchen saya ngambil roti, sambil ngambil rokok, sama ngambil kopi gitu. Saya gelas tuh saya bawa gitu. Udah gitu. Nah pas saya ke situ tuh, ini teman saya ini lagi ngeringkuk kayak bang, lagi gemeteran ya. Ini lucu nih anak nih. Kenapa gitu? Kenapa? Ntar dulu kata dia gitu.
Kenapa? Sebut aja Udin ya bang. Kenapa Udin? Tar lu katanya. Tar lu. Ini nggak bener nih katanya, nggak bener kata dia. Nggak bener kenapa? Apaan sih ini orang nggak jelas? Ini nggak bener nih katanya. Jadi ini dia sesumbar gitu. Jadi dia tuh katanya ngobrol. Dia emang orang listrik bang, jago gitu ya. Dia ngobrol gitu ya. Dia ngobrol. Perasaan dia tuh dia ngobrol sama saya. Sedangkan saya aja ngambil rokok sama kopi gitu. Perasaan ngobrol. Iya. Awalnya memang nih dia diketawain gitu ya. Bau melati diketawain sama kuntilanak. Dia bilang begitu bang, diketawain gitu. Cuk Kiki kan kuntilanak. Wah dia mah berani gitu. Saya ngeliat tuh dia udah buka baju bang. Udah buka baju begini gitu. Cuman pakai celana doang gitu. Emang saya kalau ngeliat dia nih emang kalau kerja, kalau malam nih dia buka baju. Kalau di area luar ya, nggak di area hotel. Untuk kebiasaan dia. Udah kebiasaan gitu. Ini tumben udah buka baju tapi kayak menggigil gitu. Kedinginan. Ini anak kenapa? Ini anak kenapa ini? Mau dia cerita tadi ngobrol aja kita katanya. Kok udah ngambil kopi aja? Lah kan gue emang ngambil kopi, Din. Lu kan emang di sini. Nah tadi gue ngobrol sama siapa ya gitu. Itu menggigil badannya, Bang. Itu jadi kopi ya saya tinggalin di situ. Rokok sama rotinya saya bawa lagi. Udah nggak bener ini mah. Nanti kolam renang rusak. Nanti bos marah, ya udah biarin. Ntar gue yang tanggung jawab gitu kan. Jadi sebelum kejadian teman saya meninggal tuh memang ada. Cuman nggak separah teman saya pas meninggal itu, Bang. Gitu. Jadi saya kasihannya itu untuk almarhum yang ditinggalin gitu kan. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah gitu. Karena meninggalnya itu nggak wajar gitu, Bang. Saya kasihan gitu. Itu kalau nggak salah dia tuh tahun depan itu, tahun berikutnya ya Bang, dia tuh rencana mau nikah Bang. Bener itu. Dia tuh sebelum ngeracau gitu, lagi masih normal itu dia ngomong, gue mau nikah, kata dia gitu, mau kawin nih. Sama orang mana? Sama orang Bogor, dia bilang gitu. Cakep-cakep katanya orang Bogor. Ya kita mau namanya sama teman kan dia, emang orang Bogor mah cakep-cakep. Emang namanya juga orang Sunda kan. Paling sih dari pengalaman saya, dari hotel yang ini ya Bang ya. Hotel, sebut saja hotel A ya. Ya itu aja sih Bang pengalaman saya gitu. Yang paling mencekamnya itu ya di saat teman saya meninggal. Gitu. Nah berarti kan emang bukan gara-gara sih, maksudnya semenjak ada korban baru tuh ya. Dan itu kemungkinan yang neror juga si arwah teman abang berarti ya. Iya. Itu yang lihat juga bukan abang doang kan? Banyak bukan. Juga dong yang lihat ya. Banyak. Jadi yang lihat itu dari departemen engineering, dari departemen gardener, dari departemen apalagi ya itu ya housekeeping ada. Itu yang ngelihat. Nah itu kan dari sekian banyak dia pernah nampakin ya Bang ya, di wilayah hotel itu. Pernah nggak sih Bang CCTV di lokasi itulah yang pernah dia nampak itu pernah merekam si sosok ini nggak sih Bang? Ada. Sebelum-sebelumnya itu CCTV itu kan ada orang yang ditemuin ya Bang ya, temuin. Ada nih lihatnya CCTV nggak ada gitu ya. Ternyata tuh nggak ada gitu. Cuman dia aja yang lihat. Tapi ada di satu CCTV itu di tempat laundry Bang. Itu cuman kelihatan bahunya aja segini sih. Yang sosok apa tuh? Sosok teman saya yang meninggal ini. Jadi kan kita tahu Bang, teman kita nih postur badannya nih tahu ya kan. Dia suka pakai gelang atau enggak, kita tahu nih namanya juga teman kan, teman kerja, postur badannya. Jadi CCTV cuman ngelihat sebahu aja. Kepalanya sih nggak ada. Maksudnya terekamnya tuh dari belakang doang. Iya gitu, sebahu aja gitu. Bahwa itu dia bener. Lagi mau bawa alat gitu mau. Pas kan kita harus nanya juga nih sama ini juga sama anak-anak gitu ya. Yang shift hari ini siapa? Itu. Yang shift badannya kurus-kurus Bang kayak saya. Sedangkan dia kan agak gemuk gitu, agak gempal gitu. Nah tadi kan juga Abang lihat penampakan yang pala gelinding ya Bang ya? Iya. Nah itu pala si almarhum apa tau gimana mukanya? Kelihatan nggak mukanya? Jadi pas di saat gelinding di chiller itu sih saya nggak ngeliat ya Bang. Karena
rambut semua gitu. Panjang Rambutnya. Saya nggak tahu tuh. Tapi pas saat diangkat sama orang yang tinggi gede itu ya, kan dimakan tuh bang kepalanya bang. Ini saya benar-benar ngeliat jelas gitu. Dimakan sama dia, krau makan. Itu kayak ada suara tolong gitu bang, tolong gitu. Nah suara tolong itu kayak suara teman saya yang meninggal itu, persis kayak gitu suaranya. Cuman dia agak kecil gitu. Kan kita tahu nih suara teman saya nih. Kalau lagi ngomong begini, tapi kalau lagi ngomong bisik-bisik tahu gitu. Ya seperti itu bang, kayak gitu. Berarti yang makan itu sosoknya kayak kemungkinan ya genderuwo ya bang. Iya hitam bang. gitu, hitam dong berarti dia. Hitam tinggi, ya nggak kelihatan ya ini bulu apa enggak ya. Cuman tangannya nih panjang sekali bang, tangannya itu. Ngeragotin kepala. Iya. Di situ itu saya tuh nggak bisa apa-apa bang, diem gitu. Dada tuh nyesek gitu. Ya alhamdulillah ketolong sama teman saya, dipegang. Disadarin ya. Sadarin. Oke. Nah yang selain abang yang melihat sosok si kepala ini nih, siapa lagi sih bang? Kayak teman abang pernah lihat juga nggak sih bang sosok kepala buntung ini? Teman saya ngelihat juga. Teman saya. Bahkan teman saya diganggu juga. Oh sama. Iya. Jadi gini. Teman saya ini sama teman saya yang meninggal ini dulu pernah crash bang. Dulu pernah gimana ya? Pernah ribut lah kalau bahasa selek lah gitu ya. Pernah ribut. Jadi teman saya ini kan orang ini ya STP ya. Orang STP yang satu nih. Jadi di saat di STP ini dia suka ngecek si air kotor ini kan bang ya. Air kotor ya. Ini tuh kata dia nih tumben-tumbenan air kotor nih baunya bau sekali gitu. Nggak kayak biasanya bang, bau banget ini. Harusnya kan normal gitu. Padahal sama dia udah dikasih chemical, udah apa gitu ya. Udah dikasih aerasi gitu ya. Ini kok bau banget gitu. Nah dia cerita ini bang, ini bukan saya ngalamin ya, ini teman saya nih. Itu dia nimbul dari air kotor bang. Apa tuh? Jadi awalnya dia pas turun ke bawah kayak bawa tanah gitu ya bang. Kan STP kita kayak bawa tanah gitu. Dia turun ke bawah. Nggak ada nih awalnya di kotakan itu. Kita namanya punya chamber bang. Chamber itu kotoran awal dari seluruh penampung toilet dari kamar masuk ke STP gitu ya. Nah di saat itu dia turun tuh nggak ada. Tapi pas balik lagi mau naik ke atas, itu dia berdiri berlumuran kotoran bang di situ bang. Tapi tuh kepalanya hancur. Cuman yang satunya ini kan harusnya bersih ya bang. Kalau yang saya ngelihat itu ininya bersih bang, masih dia gitu. Ininya hancur. Nah kalau dia ngelihatnya ininya hancur, sininya nih udah hancur juga bang. Jadi udah hancur juga gitu. Terus di situ nggak minta tolong dia, cuman diem aja di situ. Nah teman saya tuh lari bang, lari. Bahkan sampai HT itu jatuh ke dalam kotor situ. Jadi jatuh itu bang HT. Karena sebenarnya ketakutannya itu ya kemarin dia habis selek tuh sama HT itu harganya 700.000 bang secondnya itu. Makanya dia tuh ketakutan itu. Ketakutan ganti itu. Iya ketakutan ganti sama ketakutan itu. Gitu. Nah tapi pas si beliau meninggal ini keluarganya langsung tahu nggak kalau si beliau kecelakaan kerja di perusahaan apa? Awalnya kita ini ya ngubungin ya, yang kita bisa hubungin gitu ya bang. Karena kan dulu masih BlackBerry ya bang, kita hubungin gitu. Ini nggak ada yang diangkat bang, nggak ada yang diangkat. Tapi setelah 2 hari sih udah ada keluarganya. Udah ada yang jemput ya? Udah keluarganya. Berarti sempat dibawa ke rumah sakit dulu di apa ya namanya, di visum apa gitu ya kalau di rumah sakit tuh buat dicek gitu. Nah itu baru ada. Pas di saat itu sih nggak ada. Cuman kan dari pihak manajemen hotel itu kan udah ngasih kompensasi. Jadi ngasih kompensasi meskipun ini cuman kontrak bukan karyawan, tapi ngasih kompensasi. Itu cuman ya kita nggak tahu ya bang urusan atas gitu kan. Ya paling bahasanya mah disuruh tutup mulut lah gitu. Tolong di skip gitu. Karena ini kan bisnis.
Setahu Biar saya nggak sih. ini juga sih, Iya. rame ya. Heeh. Dan kalau rame juga terimbasnya bakal Iya, bakal sepi. parah juga. Parah. Oke. Nah, berarti itu hotel selain pernah lagi nggak sih Bang makan korban selain teman abang ini? Ada lagi nggak sih? Itu hampir itu aja. Yang anak kecil tadi? Yang anak kecil tadi itu hampir. Dan itu juga mungkin ya mau dibawa masih Iya. arwah ini ya. Karena di saat ditanya gitu, tadi dibawa sama bapak siapa? Ditanya. Sama bapak yang baju kayak bapak ini gitu, kayak om ini gitu. Di situ kan ada anak engineering, ada saya juga gitu. Pakai baju seperti ini, iya. Gitu. Tapi mukanya hancur kata dia gitu. Pas aku mau lari, dipegang tangannya sama dia. Aku diceburin kata dia gitu. Nah, yang anehnya seperti ceburin berarti. iya. Yang anehnya itu lifeguardnya di situ nggak ngelihat bang, nggak ngelihat ada anak kecil, tiba-tiba di pojokan mangap-mangap gitu ya, baru ditarik tuh sama lifeguard, itu selamat anaknya, Untungnya selamat ya. selamat itu untungnya. Tapi malah di teror malah di kolam renang. Iya, karena yang tadi saya bilang tadi itu dipindahin semua anak, ditarik semua ke situ. Jadi pada malam apa gitu, malam-malam tertentu untuk kepercayaan yang lainnya bang ya, kita kan selalu menghormati lah, ditarik ke situ semua bang. Jadi di situ tuh hawanya panas bang, bener. Temen saya itu kerja di situ berdua doang, padahal itu pukul-pukulan bang, pukul-pukulan itu. Apa itu? Nggak ngerti saya masalahnya apa, jadi pukul-pukulan aja, pukul-pukulan. Ini tanya kenapa? Ini dia begini, yang satu begini, ini pukul-pukulan. Jadi ke area itu tuh kayak kalau kita sebut mah area terlarang gitu bang, kayak kalau kerja ke situ tuh harus bertiga, berempat gitu. Zona-zona nggak boleh. Iya gitu. Kan tapi kan kalau namanya tamu ya bang, keliling-keliling di area situ kan kita nggak bisa ngelarang Benar. gitu. Nah tadi kan sempat ada tamu ya bang ya, Iya. yang cerita ke pihak hotel, katanya itu jam 2 atau jam 1 malam kayak ada suara rame-rame ya bang ya. Itu sumber suaranya dari koridor apa dari kamar sebelah sih bang? Iya itu. Jadi ada front office telepon security, ini ada keributan gitu, pukul-pukulan bang, gitu. Pukul-pukulan gitu. Tapi ini kenyataannya ya bang ya. Ini si tamu nih minta check out ini karena ada yang berantem nih di depan koridor, berisik jadi bang. Dia mau tidur tuh berisik gitu. Karena di hotel kan nggak boleh, gimana ya, nyebabin keributan nggak boleh bang. Ribut gitu. Tapi di saat dicek CCTV tuh nggak ada bang. Nggak ada apa-apa. Tapi info tamunya itu dia bilang, tolong jangan bawa saya, dia bilang gitu. Jangan bawa dia. Jangan bawa saya, tolong jangan bawa saya, lepasin saya. Gitu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Nggak ngerti, si tamunya ini bilang, ngedengerin kan, tolong jangan bawa saya, kamu udah ambil kepala saya, dia bilang gitu. Si tamunya. Ini baru saya tadi baru inget gitu. Si tamu ini bilang Si begitu? tamunya gitu. Oh. Mungkin kalau pikiran tamu kan, udah lu kepala gua udah lu ambil, lu mau ngambil apa lagi gitu ya kan. Ya mikir gitu. Tapi di saat security ke situ, itu berhenti bang, senyap gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Dilihat di CCTV juga nggak ada. Makanya kadang-kadang si tamunya kali alibi atau mau minta pindah kamar gitu. Tamunya bilang sendiri, saya nggak begitu, bener. Jadi si tamu ini bukan satu orang tamu aja yang denger bang. Jadi yang satu ruangan itu denger. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Bahkan di saat check out itu ada tamu yang bilang, itu di lantai sekian kenapa sih ada yang ribut-ribut? Tolonglah ditertipin gitu, dia bilang gitu. Karena nanti takutnya imbasnya ke tamu nggak nyaman. Dia bilang begitu bang. Nah ini nih ya bang ya, ini koridor yang tempat dia berantem nih, orang ini berantem, itu sononya golf, tenis, ya. Yang dipindahin ke sana semua. Berarti deket sih. Dekat situ.
Nah, berarti ini kejadian teror ini sampai sekarang nggak sih Bang? Apa emang udah nggak ada kabar lagi nih kayak teror-teror ini? Infonya sih masih ada sih Bang. Jadi di saat saya keluar dari hotel itu masih ada. Tapi nganggapnya anak-anak nih, teman-teman saya yang dulu nih, nganggapnya tuh ya udahlah itu friendly lah. Karena temen. Gitu. Jadi kalau ada dia di situ ya udah gitu. Jadi anak-anak nih nganggapnya rohnya dia itu ya masih ada di situ arwahnya gitu. Nggak kemana-mana. Kasihan juga. Gitu. Bener. Oke, sekian nih cerita dari Bang Wendy untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan gua mau ngingetin lagi bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di bawah deskripsi. Oke, gua Viko pamit undur diri dan Bang Wendy juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.